Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah video presentasi best practice Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang berjudul Local Wisdom, Progresivisme Pendidikan, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Ibu Neng Ima Siti Madiha, Kepala Sekolah SMA Malnu Pusat Penes Kabupaten Pandeglang. Bapak Ibu sekalian, di sini tema yang saya angkat tentang best practice ini adalah tentang local wisdom, progresivisme pendidikan sebagai landasan dalam mengambil tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini apabila jadi benar tadi kata Pak Bedi, kita cocok logi, artinya sesuatu yang sudah kita lakukan terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori-teori yang sudah ada di dunia pendidikan. Nah, di sini local wisdom walaupun memang ada masuk sebagai salah satu tema di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi di sini berbeda. Local wisdom di sini adalah memang benar-benar berupa kearifan lokal yang kami cari di sekitar kami, baik itu khususnya di Kecamatan Penes ataupun khususnya di Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Nah, local wisdom ini kami ambil dari teorinya, salah satunya kami cocok logikan dengan teori pendidikannya progresivisme pendidikan dari John Dewey. Di sana beliau menggunakan istilah pragmatisme, filsafat pragmatisme untuk kemudian di dalam dunia pendidikan digunakan dalam progresivisme pendidikan ini. Bapak Ibu sekalian, untuk latar belakangnya tentu seperti ini. Pendidikan berarti adalah tradisi mewariskan kearifan lokal. Setiap negara memiliki pendidikan berbeda-beda. Dari generasi tua ke generasi muda, dari kita sebagai generasi yang lebih dulu belajar kepada generasi yang baru memulai pembelajaran, dengan tujuan agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Sehingga budaya-budaya di sekitar Kecamatan Penes coba kami gali kira-kira apa saja yang bisa kami jadikan sebagai salah satu judul dalam tema proyek Profil Pelajar Pancasila ini. Pendidikan haruslah berorientasi pada pengenalan realita diri manusia dan dirinya sendiri tentunya. Di sini saya ambil dari teori pendidikannya Paulo Freire tentang banking education. Dia sangat melarang adanya proses banking di dalam pendidikan, sehingga peserta didik harus mengenal dirinya sendiri dan juga peserta didik harus mengenal seperti apa itu manusia. Setelah itu, di titik ini pendidikan seyogianya dipahami tidak saja sebagai proses mentransfer ilmu pengetahuan person to person, tetapi juga harus mentransformasikan nilai-nilai ke dalam jiwa, kepribadian dan struktur kesadaran manusia. Nah, inilah yang kemudian yang melatar belakangi pengambilan judul dalam best practice ini. Kajian teorinya di sini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama tadi itu adalah tentang local wisdom itu sendiri, karena ternyata banyak, tidak hanya di Indonesia saja yang pendidikannya berdasarkan local wisdom, tetapi juga di negara-negara lain yang menyesuaikan dengan kebudayaan dan kondisi masyarakat di sana. Adapun local wisdom ini tercipta dari nilai-nilai positif yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selain itu, kontrol dalam local wisdom ini berfungsi sebagai panduan dan cara menjalani hidup. Selain itu juga menjadi kontrol dalam mengikuti rambu-rambu kehidupan sosial dan juga alam, serta local wisdom ini juga berfungsi untuk mengatur sosial atau politik, bahkan moral dan juga etika di dalam masyarakat. Adapun progresivisme pendidikan di sini, ini adalah tali yang sangat erat kaitannya dengan local wisdom, karena progresivisme pendidikan ini diambil dari salah satu aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki perubahan pelaksanaan pendidikan. Sesuai dengan kalau kita ambil garis merahnya, progresif itu kan adalah kemajuan, artinya menghendaki adanya kemajuan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Menitik beratkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Jadi jika ditilik dari pendidikan, maka peserta didik tersebut diajarkan bagaimana menjalani hidup dengan cara yang praktis. Mereka mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat di sana, sehingga
Tidak ada gap yang terjadi antara materi-materi yang mereka dapatkan di lembaga pendidikan mereka dengan ketika mereka terjun ke dalam masyarakat. Sehingga ini sebenarnya sudah jauh kami lakukan sebelum kami terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak, karena pada kelas 12 anak-anak itu kami bawa ke masyarakat, kami bawa untuk melakukan PPL, tetapi PPL-nya tidak hanya untuk ngajar Bapak Ibu sekalian. Mereka benar-benar terjun ke masyarakat, mereka berkenalan dengan tokoh-tokoh pendidikan dan juga tokoh masyarakat di daerah yang kami utus ke sana untuk mengetahui bagaimana sih pola komunikasi, pola pendidikan, budaya di daerah tersebut. Sehingga sudah dari sejak tahun 1965 itu Malang ini tidak hanya SMA-nya, seluruh satuan pendidikan di Malang itu setiap kelas 12 anak-anak diutus ke setiap daerah. Dulu pertama kali diutus ke daerah Palembang, kemudian ke Bekasi, ke Jakarta, ke Tangerang. Makin ke sini, akhirnya kami memutuskan untuk anak-anak dibawa ke ranah masyarakat itu dibawa hanya ke sekitaran Pandeglang dan juga Serang saja. Kenapa? Karena ternyata di daerah Pandeglang dan Serang juga sama komplikatnya budayanya. Seperti misalkan ketika kemarin bulan Maret itu kelas 12 kami putus ke Kecamatan Panimbang salah satunya. Kami masuk ke salah satu desa yang di situ desanya Pak Kiai datangnya di MUI Pandeglang. Gembong ke situ. Mereka masuk ke situ, masyarakatnya ternyata anak kecilnya segede MI, mereka itu udah bisa narkib. Kalau dalam bahasa Indonesia narkib itu apa ya? Tata bahasa. Ya, tata bahasa Arab itu sangat bagus ternyata. Dicari tahu ternyata memang pola budaya di sana terbangun karena ada banyaknya ada salah satu tokoh masyarakat yang memang konsen pada pendidikan anak kecil di situ. Kemudian salah satunya juga kami lari tahun sebelumnya kami di Cibaliung. Di Cibaliung juga ternyata menemukan banyak potensi-potensi budaya yang kami tidak temukan di Menes itu sendiri. Kemudian bermuara pada aliran filsafat pragmatisme, pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa kami tidak mau jauh-jauh melakukan proyek profil pelajar Pancasila ini di luar daerah, karena ternyata daerah Pandeglang, daerah Banten sendiri masih banyak sekali lokal wisdom yang belum kami ketahui. Nah, tentunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di materi yang sudah pernah kita dapatkan ada less formal, jadi tidak terlalu formal bentuknya. Less struktur juga sama, tidak terlalu terstruktur, jadi benar-benar mengikuti bagaimana kondisi anak pada saat itu. Kemudian more interaktif, lebih banyak interaksinya antara anak, masyarakat, dan juga para fasilitator, dan juga engage in community. Jadi anak-anak memang benar dibawa ke dalam komunitas kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, adapun tantangannya, tentunya untuk tantangan ada tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Untuk tantangan internal itu tentu ada pada SDM, karena guru sudah terlalu nyaman dengan pola pendidikan yang lama. Mereka terlalu nyaman dengan pola pendidikan, pola pembelajaran yang teacher center, ceramah di depan kelas, sehingga ketika kami alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan program sekolah penggerak ini, guru saya nggak bilang, saya cuma bilang ke yayasan, Abah saya daftar sekolah penggerak. Oh iya mangga. Ternyata keterima, guru pada kaget semua, ibu ini kok kita dikontak sama P4TK bahasa ada apa? Mereka kaget karena harus mengikuti pelatihan selama berhari-hari, hampir sudah 10 hari sampai 11 hari. Sedangkan pada saat itu ketika mereka mendapatkan pelatihan, saya dalam kondisi sedang positif COVID pada saat itu. Akhirnya mereka kebingungan, ibu ini ada apa? Kami harus pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, ternyata SDM di sini tidak hanya ada pada SDM di dalam ranah guru saja, tetapi juga ada pada ranah murid itu sendiri, karena anak pun sudah terlalu nyaman dengan pola. Oke anak-anak, selamat pagi, silahkan buka halaman sekian, dibaca, ini latihannya, silahkan dikumpulkan, selesai. Anak-anak
sudah terlalu nyaman dengan pola yang seperti itu. Sampai pada akhirnya 2 tahun yang lalu sebelum terpilih menjadi sekolah penggerak, di setiap akhir semester kami membuat project. Salah proyeknya itu difokuskan kepada masing-masing mata pelajaran, rumpun mata pelajaran. Kalau IPA maka salah satunya kemarin kita ke Carita tuh ada apa sih namanya? Tahuran. Kami membawa mereka ke sana ke Tahuran. Kami membawa mereka ke Tahura untuk mengetahui, untuk melakukan observasi terhadap tumbuhan-tumbuhan biologi. Kemudian kemudian kami bawa mereka ke perkumpulan pengamen jalanan yang ada di Pandeglang. Karena kebetulan ada. Jadi mereka punya komunitasnya sendiri. Dan untungnya kebetulan salah satu guru kami adalah salah satu pembinanya di situ. Ternyata di sana mereka tidak sembarang ngamen. Mereka itu direkrut. Mereka ketemu di jalan. Kok kamu nggak sekolah? Rata-rata masih anak kecil. Kok kamu nggak sekolah? Aku nggak mau sekolah. Kok gini? Yaudah. Kalau kamu pengen tetap jadi pengamen tapi harus sekolah. Akhirnya mereka suka bikin kegiatan-kegiatan keagamaan, ngaji dan lain sebagainya. Dan ternyata itu ada. Dan saya pun kaget ketika mendapati itu. Kemudian yang selanjutnya kami membawa mereka ke tempat-tempat tempat-tempat pariwisata. Karena pada saat itu sedang COVID, kami ingin mengetahui bagaimana pemasukan, bagaimana pengeluaran, input dan output yang dialami oleh para pedagang-pedagang yang berada di sekitar tempat-tempat pariwisata. Dan itu mereka tercengang. Bu, di tempat pariwisata aja ternyata mereka kena dampaknya sebegini parah ya. Apa kabar orang tua kami yang mereka bekerjanya di kota dan sekarang sedang ada di rumah? Berarti mereka di PHK dong. Mereka akhirnya sadar realitas. Mereka mengetahui bagaimana realitas keluarga mereka. Mereka akhirnya mengetahui bagaimana realitas masyarakat di mana tempat mereka tinggal. Kemudian lack of understanding. Apa itu lack of understanding? Mereka guru-guru terutama pemahamannya masih rendah. Pemahamannya masih rendah sehingga dokumen-dokumen itu agak sedikit sulit untuk terkumpulkan. Makanya tadi itu ketika Bapak bilang bahwa guru-guru itu harus dibebaskan dalam membuat dokumen-dokumen. Tapi ternyata guru-guru tidak merasa seperti itu, Pak. Lah ini sama aja kayak kita bikin RPP, membuat KIKD dan lain sebagainya gitu. Walaupun memang konsep dasarnya itu adalah menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Kemudian tantangan eksternalnya, krisis keteladanan. Keteladanan di mana? Di rumah mereka, karena setiap tahunnya kami mengundang psikologi untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi anak. Ternyata hampir setengah dari masing-masing kelas di sekolah kami itu broken home. Mereka ditinggal orang tuanya atau mereka diurus oleh neneknya, orang tuanya kerja, orang tuanya nggak pulang-pulang cuma ngirimin uang jajan. Atau mereka orang tuanya cerai, yang satu sudah nikah, yang satu lagi sudah nikah, akhirnya dia tinggal hanya sendiri. Atau mereka kabur dari rumah, tinggal bersama dengan saudaranya, tapi orang tuanya nggak nyari. Atau banyak sekali kondisi mereka yang anak-anak yang kemudian menyebabkan mereka tidak memiliki keteladanan di dalam keluarganya sendiri, di ranah terdekat mereka sendiri saja mereka tidak memiliki keteladanan, sehingga berangkat ke sekolah itu ya cuma berangkat ke sekolah aja. Nah kemudian pergaulan tentunya beberapa tahun yang lalu SMA Malmu pernah didatangi oleh polisi karena ada siswanya yang sama mungkin ya kayak beberapa sekolah yang lain, ada beberapa yang tawuran Pak. Saya pada sampai didatangi polisi Pak. Gara-gara anak-anak melakukan tawuran karena memang posisinya mereka tawurannya di belakang kantor polisi. Dengan pagelaran itu. Oh, pergaulan dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan mereka juga terganggu pola pembelajarannya serta keluarga tentunya. Ternyata memang banyak sekali orang tua yang asal micin anak ke lembaga pendidikan.
senohong, mereka tidak nengok, mereka tidak ketika kami undang mereka untuk datang bermusyawarah itu tidak datang. Itu yang kemudian anak-anak merasa oh, orang tua saya saja tidak peduli dengan pendidikan saya, ngapain saya harus pintar-pintar belajar. Dan itu sudah terulik di asesmen diagnostik ketika setiap tahunnya yang kami laksanakan kepada anak-anak. Nah, kemudian dari tantangan ini aksi apa yang kita laksanakan? Ada 3 step yang kita laksanakan. Pertama, step 1 ini adalah interaksi dan komunikasi. Di sini guru-guru kami paksa, sekali lagi kami mohon maaf untuk yang ini, kami paksa guru-guru agar menjadi guru yang interaktif dengan anak-anaknya. Bagaimana cara agar si guru ini, para dewan guru ini menjadi guru yang interaktif? Kami melakukan penguatan karakter dengan mengundang lembaga psikolog dan juga penguatan literasi dengan mengundang duta baca Banten. Kalau untuk yang psikolog ini kami memang terjadwal setiap bulannya. Kalau dengan saya itu setiap 1 minggu, kalau dengan guru-guru itu setiap bulan 1 kali. Untuk apa? Untuk mengulik bagaimana sih Gen Z sekarang pola komunikasinya. Karena memang ternyata sangat berbeda dengan ketika umur saya di umur sekolah. Kalau dulu dijepret pakai karet masih nggak kenapa-kenapa, sekarang saya bahkan pernah didemo oleh murid saya hanya gara-gara ada guru yang masuk ke dalam kelas, kemudian gurunya melarang mereka mengenakan sweater di dalam kelas. Mereka demo 3 hari mereka nggak sekolah, bawa pamflet ke depan ruangan, ibu tolong panggil bapak itu untuk tidak melarang kami bla bla dan sebagainya. Itu bapak ibu yang terjadi. Karena apa? Karena minimnya kedekatan emosional yang terjadi antara guru dengan murid. Untuk step 2-nya kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kontekstual. Pertama konstruktivisme. Yang kedua adalah menemukan inquiry. Untuk inquiry ini anak-anak sangat-sangat dipaksa berperan sebagai seorang profesor, menemukan sesuatu dari sesuatu yang sudah pernah ditemukan oleh orang lain. Misalkan dalam proyek ini, proyek 1 kami menggunakan kewirausahaan. Tentunya kalau namanya terkenal dengan emping, kami membuat emping. Kami membawa anak-anak ke tempat pengolahan emping sampai ke tempat pemasarannya. Kemudian mereka kami minta untuk membuat inovasi dalam pembuatan emping, baik itu dari rasanya dan lain sebagainya. Karena kebetulan ada salah satu siswa yang tinggal di daerah Jiput, yang Jiput di situ itu banyak banget pabrik-pabrik rumah tempat pembuatan emping. Ya, industri rumahan. Dibawa ke sana, mereka membuat, mereka nutup, mereka ngegeprek, melihat sendiri, Bu, ternyata nggak gampang ya Bu bikin emping, tapi kok harganya murah. Kalian lihat, iya 70.000. Nah, kemudian bertanya, kami minta tentunya untuk bertanya kepada ibu-ibu dan kepada para pembuat, karena memang ternyata banyak yang membuat emping itu adalah ibu-ibu, bapak-bapaknya banyaknya di pohon sakenya. Bagian melinjonya di pohon melinjonya, di tempat-tempat perkebunannya. Kemudian masyarakat belajar, tentunya mereka sudah belajar ke tempat masyarakat, belajar itu ke tempat komunitas emping itu. Pemodelan, melakukan modeling, refleksi dan juga penilaian sebenarnya. Yang step 3-nya kita membuat pre dan post test project. Ingin mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi dari sebelum melakukan project dengan setelah melakukan project, apakah ada perubahan. Nah, centangnya untuk centangannya kita tidak terlalu rumit, kita hanya melihat elemen dari profilnya, kemudian dijabarkan, dimusyawarahkan dengan guru apakah ini keinginannya sesuai tidak dengan kondisi lapangan, kemudian dinilailah anak-anak tersebut. Nah, itu adalah aksi yang sudah kami lakukan. Adapun refleksinya di sini, 3 proyek pertama di sini adalah kewirausahaan, proyek kedua perubahan iklim global, proyek ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kewirausahaan judulnya adalah pengolahan sampai pemasaran emping. Untuk perubahan iklim global kami menggunakan global warming
dengan melakukan analisa ke tempat-tempat yang memiliki kemungkinan tertinggi sebagai salah satu penyebab terjadinya global warming. Setelah itu kami ke mana lagi namanya, pohon bakau di Bangkok ya, ke pohon bakau di sana, mangrove. Kita ke pohon mangrove di sana dan juga kita melihat bagaimana arus kenaikan air laut selama hampir berapa minggu ya kita bolak-balik ke sana, hampir sebulan, berarti hampir sekitar 4 minggu kita bolak-balik ke sana. Setelah itu kami ke tempat pos pemantauan curah hujan yang ada di Kecamatan Menes, melihat bagaimana selama 1 tahun ini curah hujan yang dialami di Kecamatan Menes itu seperti apa. Itu yang kami lakukan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika di sini, kalau Bu Tatik juga sudah ke Batik Cikadu, kami juga ke Batik Cikadu. Batik Cikadu di sana itu kami melakukan praktek. Anak-anak diminta untuk mencanting, kemudian mewarnai dan lain sebagainya, kemudian diceritakan bagaimana awal mula produk Batik Cikadu ini terbentuk. Ternyata awal mulanya itu berasal dari UMKM yang ingin menghidupkan kebudayaan Pandeglang, karena kalau tidak salah Pandeglang waktu itu belum punya batik, baru Bantennya saja yang punya batik, sehingga pada saat ada UMKM dibuka terbentuklah Batik Cikadu tersebut dengan mengusung tema Pandeglang, yaitu badak untuk dijadikan salah satu motif andalan di Batik Cikadu tersebut. Diajarkan bagaimana anak-anak menghargai budaya yang berbeda di Pandeglang, batik yang ada di Pandeglang, batik yang ada di Solo. Kalau misalkan mudah-mudahan nanti kita bisa ke Solo, ke sana untuk melihat bagaimana sih pola pencangkringan di sana. Nah, well-being yang ingin kami capai adalah adanya pembiasaan, sadar realitas dan juga soft dan hard skill. Kami rasa kalau soft skill memang agak sedikit sulit, karena itu harus timbul dari pembiasaan yang kami lakukan kepada anak-anak. Adapun hard skill ini yang tadi pola 3 project ini. Dan pada perubahan iklim global ini, pembiasaan yang kami lakukan adalah tentunya anak-anak kami larang untuk menggunakan menggunakan plastik berlebih. Sehingga anak-anak kami minta untuk membawa botol minum sendiri. Anak-anak kami minta untuk bawa botol minum sendiri dan mengumpulkan sampah plastik yang ada di sekitar sekolah, dibersihkan untuk kemudian dijadikan kerajinan tangan. Karena kebetulan di sekitar Cigandeng ada salah satu warga yang beliau fokus pada pembuatan kerajinan tangan dari plastik. Dan salah satu guru kami juga ada yang memiliki kerajinan tersebut. Nah, dibantulah dengan adanya salah satu ekstrakurikuler DIY, do it yourself. Di situ salah satunya ada tata boga dan juga handcraft yang seperti membuat kerajinan tangan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk penutup di sini kesimpulannya adalah proyek profil pelajar Pancasila ini adalah implementasi dari adanya student center, baik itu yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, baik itu yang dicanangkan oleh Paulo Coelho, Paulo Freire, ataupun yang dicanangkan oleh John Dewey, ataupun yang dicanangkan oleh banyak para yang berfokus pada pendidikan. Fokus pada proses, bukan pada produk. Kami berfokus pada proses. Apakah anak-anak itu sesuai dengan elemen yang kami canangkan? Karena selama ini saya sempat tertampar oleh pelatih ahli kami, Bapak saya belum bisa bikin proyek ini, belum bisa bikin produk dari proyek ini. Ibu Ima, fokuslah pada proses. Sekali lagi, fokuslah pada proses. Ibu ingin membentuk anak seperti apa? Pada proyek ini misalkan pada mandiri, buat anak mandiri. Pada proyek ini ibu ingin membuat anak kreatif, buatlah jadi kreatif, bukan pada produk. Karena kalau pada produk ibu bisa aja ibu bikin, kemudian ibu rasain diolah rasanya sendiri, dipakai bumbu dan lain sebagainya. Tapi anak-anak tidak dipaksa untuk kreatif mencari rasa emping itu sendiri. Atau misalkan di pembiasaan tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa aja ibu membayar petugas kebersihan untuk membersihkan seluruh sekolah biar tidak terlihat adanya sampah. Itu bisa dimanipulasi Bu, tetapi pembiasaan pada proses ini anak-anak akan mengalami pembiasaan, anak-anak akan terbentuk budaya sekolahnya. Yang terakhir adalah kesimpulannya, benar
teamwork yang bagus. Sangat dibutuhkan karena saya jujur agak keteteran juga ya Pak ya bagi beberapa dewan guru yang memang ternyata ada beberapa dewan guru yang akhirnya saya simpulkan sebagai useless. Mereka ada tetapi tidak menjadi solusi gitu. Ya benar-benar teamwork ini dibutuhkan walaupun memang agak rosa akhirnya ibu bapak hayu karena mungkin melihat saya masih sangat muda sehingga untuk mengajak yang lebih tua dari saya agak sedikit sulit. Saran di sini adalah peserta didik dan guru adalah subjek dan juga objek pendidikan. Tidak ada yang berbeda dalam proses pada guru dan juga peserta didik. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama pelaku pendidikan. Mari kita belajar dari peserta didik dan peserta didik pun tentunya belajar dari kita. Terima kasih. Saya haturkan. Demikian Bapak dan Ibu contoh presentasi best practice sekolah penggerak yang disampaikan pada kegiatan workshop best practice kepala sekolah dan pengawas sekolah di Hotel Golden Philip Essential Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.